Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku semuanya, pertemuan pada hari ini adalah membahas tentang manifestasi dari ihsan yang berupa akhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertemuan ini, materi pada hari ini masih erat kaitannya dengan materi sebelum-sebelumnya, di mana kita sebelumnya membahas tentang implementasi iman, Islam, dan ihsan. Pada hari ini kita akan fokus yang ketiga, fokus pada hal yang ketiga, yaitu ihsan. Sudah kami jelaskan kemarin dalam pertemuan yang lalu bahwa ihsan ini merupakan kontrol terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Islam dan iman. Orang yang dapat melakukan ihsan di dalam kehidupannya, dia akan melakukan tindakan aktivitas yang baik, aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang membahagiakan, aktivitas yang menenteramkan. Seseorang yang mampu melaksanakan ihsan di dalam menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah, maka ibadah-ibadah ritual yang dijalankannya pun akan bermakna. Dia akan sholat dan khusyuk, menyadari bahwa sesungguhnya dia sedang menghadap bersujud kepada Allah di dalam sholatnya. Begitu juga orang yang mampu mengimplementasikan ihsan di dalam tindakannya, dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah fil ard, maka dia pun akan mampu menjalankan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain, dan itu pun akan dilakukannya secara ikhlas, secara penuh sadar bahwa memang itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita berbicara tentang implementasi ihsan ini dalam bentuk akhlakul karimah, baik itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak-akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun akhlak-akhlak kita kepada sesama, pasti akan memunculkan sebuah akhlak-akhlak, memunculkan sebuah perilaku-perilaku baik yang mulia, yang karimah, yang sangat membahagiakan dan membanggakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu contohnya misalkan ketika kita mampu mengimplementasikan ihsan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka kita tidak akan pernah melakukan atau punya anggapan buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Betapa bencana, musibah, ujian ditimpakan kepada kita secara bertubi-tubi, kita tetap akan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Itulah jika orang bisa menjalankan ihsan, mengimplementasikan ihsan di dalam kehidupannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang dapat mengimplementasikan ihsan di dalam menjalankan hubungannya dengan sesama manusia, maka dia akan selalu menjalankan atau menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia kepada sesamanya. Dia tidak akan pernah menghardik orang lain, dia tidak akan pernah mencemooh orang lain. Yang ada adalah saling menasihati, memberikan arahan dan juga petunjuk kepada sesamanya, agar kita bersama-sama dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Akhlak-akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia, seperti memuliakan tetangga, memuliakan yang mulia, belas kasihan, rahmat kepada yang kecil, yang lemah. Kemudian juga kita selalu menebar senyum untuk bukti sebagai dari keimanan kita, dan juga perkara-perkara baik, akhlak-akhlak baik yang lainnya. Jika memang kita mampu mengimplementasikan ihsan itu di dalam hubungan kita sesama manusia, sekali lagi
Saya ingin menekankan bahwa kita pasti akan menjadi orang-orang yang baik di dalam berhubungan dengan sesama manusia. Akan muncul semua akhlak-akhlak mulia di dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika kita sadar melihat orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa sekalipun, kita pun akan menyadari bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan itu, dan Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian menyuruh kita untuk membenci orang itu, tetapi kita disuruh untuk membenci tindakan atau perbuatan yang muncul dari seorang tersebut tanpa harus membenci orangnya. Ini penting untuk saya sampaikan. Jadi bedakan antara kita tidak setuju dan tidak suka atau membenci kepada seseorang karena perbuatannya yang melanggar syariat, karena perbuatannya yang penuh kemaksiatan. Ketika kita membenci orang karena perbuatannya, maka yang kita benci itu bukan orangnya, tetapi perbuatannya. Ketika kita bisa menyadari dan menjalankan ini, pasti kita akan memberikan arahan, nasihat kepada orang tersebut, karena kita ingin orang tersebut itu kembali ke jalan yang lurus, bisa meninggalkan maksiat itu. Tapi kita benci kepada maksiat. Beda dengan orang yang membenci seseorang karena maksiatnya, lalu yang dibenci adalah orangnya, maka bisa jadi tindakan brutal. Dia akan menyakiti atau bahkan membalas keburukannya dengan keburukan yang lain. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan ihsan dalam kehidupan kita bersama-sama. Baik, saya kira itu teman-teman sebagai pengantar atau prolog untuk perkuliahan kita. Selanjutnya kita akan ikuti diskusi yang akan dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompok yang bertugas untuk hari ini. Dan ingat, pembelajaran adalah proses, di mana proses ini harus kalian ikuti. Salah satunya baik itu secara daring maupun secara luring. Salah satunya adalah proses diskusi yang baik di dalam kelas secara luring, dan juga nanti ada proses pembelajaran dan tanya jawab diskusi yang juga kalian harus ikuti secara daring melalui forum Si Pejar yang sudah saya siapkan di pertemuan yang ke-9. Baik, saya kira itu teman-teman semuanya. Selamat belajar dan selamat berdiskusi. Jangan lupa untuk kemudian kita tetap mengikuti Google Meet di dalam kelas, sehingga nanti perlu dipersiapkan 2 atau 3 akun yang terkoneksi dalam Google Meet yang akan saya share, yang akan saya bagikan di grup WA. Nanti gabung satu akun menunjukkan kamera kehadiran teman-teman yang ada di kelas, satu kamera untuk presentasi, dan mungkin satu lagi untuk memantau. Baik, saya kira itu instruksi dan model pembelajaran kita pada pertemuan kali hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, selamat belajar, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.